وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Menjaga persatuan, menghindari perpecahan, itu sebab utama bagi umat ini, ya, secara global. Bahkan untuk umat ini tetap eksis, tetap kuat, tetap akan dianggap tidak remeh oleh musuh-musuh Islam. Tapi kalau sebaliknya, maka umat ini akan hilang kekuatannya. Makanya banyak ayat dan banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan agar kita menjaga persatuan. Bahkan terkadang persatuan lebih utama dari ibadah itu sendiri. Nanti kita lihat dari hadisnya yang sebagian pernah kita sampaikan. Di antaranya adalah dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Allah mengatakan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguh kalian wahai manusia dengan tali Allah. Berpegang teguhlah kalian, pegang teguhlah kalian wahai manusia, ya, dengan tali Allah. Ini agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian berpecah belah, jangan kalian bercerai-berai. Kalau masih Islam, salatnya sama, Qur'annya sama, ya, kiblatnya sama, Qur'annya juga sama, jumlahnya sama, teman kita, saudara kita. Jangan gara-gara hanya beda ustadz, beda kajian, beda masjid, kalau bertemu sudah kayak musuh. Baru gara-gara sekali dua kali ngaji, ya, pulang ke rumah semua dianggap salah. Sudah tidak mau berteman. Yang celaka lagi, bahkan pasangan harus cerai gara-gara beda ustadz. Ini terjadi jemaah, bukan omong kosong. Orang bilang bukan omong-omong, ini fakta yang terjadi hari ini. Begitu parahnya umat Islam gara-gara beda kajian harus berpisah. Bahagia rumah tangga yang sekian lama dijaga bersama. Masya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhlah persatuan, utamakan persatuan wahai umat Islam. Pegang teguhlah saudaramu, ya. Jadikan kalimat Islam kalimat yang satu, jangan pernah tercerai-berai. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengingatkan, wa atiillaha war rasul wa atiillaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhaba ridhukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah mengatakan, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kalimatnya, wala tanaza'u. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu membuat orang bersatu, justru malah bukan sebaliknya. Memegang sunnah malah jadi tercerai-berai. Kan aneh bin ajaib. Lu katanya ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji sunnah, lu kenapa jadi malah benci dengan teman Anda? Quran mengatakan, wa atiillaha war rasulah, taatilah Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u. Masya Allah. Harusnya semakin kita duduk dalam kajian, semakin lama semakin cinta dengan saudara kita, bukan semakin malah benci. Pokoknya kalau model begini nggak mau duduk. Masya Allah. Ini menjadi PR bareng, ya, menjadi PR bersama jemaah sekalian. Allah mengatakan, wa tafshalu, kalau kalian berselisih, kalau kalian bercerai-berai, menyebabkan kalian akan hilanglah haibah kalian. Yang ada kalian jadi genta dengan musuh-musuh kalian. Wa tadhhabu raihukum, dan hilanglah kekuatan kalian. Ini efek dari tercerainya umat Islam. Kita sekarang tidak ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Kita tidak lagi dianggap sebagai musuh yang berbahaya, sebagai ajaran yang berbahaya, alias akan menghancurkan kekuatan yang batil. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, aku diberikan keutamaan 5 perkara yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum aku. Satu di antaranya adalah apa? Nusirtu bi bira'bi bi masyirati syahr.
Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat ini ditolong oleh Allah, ditanamkan rasa haibah pada musuh-musuh Islam, sehingga ketika umat Islam belum nyampe di wilayah mereka 1 bulan perjalanan, maka mereka akan takut dengan umat Islam. Ini hadis Rasulullah, dan itu terbukti jemaah sekalian. Itu terbukti jemaah sekalian. Banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa, ya, yang kemudian dimenangkan oleh Islam tanpa peperangan. Gara-gara apa? Mereka ditanamkan rasa takut. Masya Allah. Setelah peristiwa terbesar yang menimpa umat Islam, yakni wafatnya Nabi Muhammad SAW, terjadi perselisihan di antara sahabat, meneruskan perintah Rasul mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Usama ataupun tidak. Terjadi perdebatan. Umar bin Al-Khattab, jangan. Umat Islam sedang galau, umat Islam sedang kurang konsen. Tapi Abu Bakar Siddiq mengatakan, aku nggak mungkin menahan pasukan jemaah yang telah dikirim oleh Rasulullah, harus dikeluarkan. Masya Allah. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pasukan ini dikeluarkan di jalan Allah, ya, untuk berjihad, untuk berdakwah, ternyata orang-orang kafir mengatakan, kalau yang di luar aja kayak gini banyaknya katanya, apalagi yang di dalam Madinah. Allah tanamkan rasa takut pada diri mereka, sehingga mereka orang-orang Romawi, mereka takut tunggang langgang, mereka kalah tanpa peperangan dari melawan orang-orang Islam. Ini kenapa? Karena umat Islam bersatu, umat Islam memegang taat Allah dan taat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kan tidak. Mana ada negara-negara yang membantu tempat tertentu digertak oleh musuh Islam, kemudian kita jadi melempem takut, nggak jadi. Akhirnya hari ini apa yang terjadi jemaah sekalian? Umat Islam ini terkotak-kotak, hanya mikirin diri sendiri. Yang penting negara saya aman, yang penting kelompok saya aman, orang lain terserah. Makanya kita lihat fenomena di depan mata kita, Palestina, tinggal negara yang tidak lebih, yang boleh katakan tidak besar sebagaimana besar Indonesia, di antara negara-negara Islam. Yang negara Islam tersebut negara yang kaya raya. Tapi apa yang terjadi sama sekalian? Seakan-akan mereka berjuang sendiri menghadapi musuh-musuh Allah, penjajah-penjajah. Masya Allah. Mati kelaparan, kanan kirinya pesta pora. Ini fenomena yang terjadi sama sekalian. Karena kita berhasil di peta-peta. Ini Muslim Saudi, ini Muslim Indonesia, ini Muslim Qatar. Padahal dulu Islam adalah sama. Saya orang Islam cuma tinggal di negara Indonesia. Kalau dulu begitu, saya orang Islam tapi asal saya orang Saudi. Karena ini tidak, saya Saudi tapi agama saya Muslim. Didahulukan negaranya. Ini menunjukkan kelemahan persatuan umat Islam. Jika begini jemaah sekalian, umat Islam tidak akan pernah memimpin dunia kembali. Hanya omong kosong, ya. Kecuali jika kembali menjadi satu, ya. Kembali menjadi satu. Kita doa kepada Allah semoga Islam cepat dikembalikan kejayaannya dan kehormatannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena kembali kepada bahasan jemaah sekalian, maka tanazu, berselisih, itu menjadikan haibah umat Islam hilang. Kemudian kita gentar terhadap musuh-musuh kita dan hilang pula kekuatan orang Islam. Kita kuat sebenarnya, tapi karena sudah gemetar duluan menghadapi musuh, ya sudah. Berapa banyak orang hebat, ya kan, yang jarang tampil di muka orang hebat, ya, Masya Allah. Contohlah kayak kami di pondok pesantren, para hufaz, para penghafal Quran ini kalau nggak biasa jadi imam, itu saat jadi imam yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, semua yang rata-rata begitu. Mungkin kalau ada anak-anak bapak nanti pulang dari pondok yang suruh jadi imam yang dibaca Qul huwallahu ahad, bukan dia nggak hafal, hafalannya banyak satu Quran, tapi karena nggak biasa tampil, hilang semua hafalan. Nah begitulah orang, kalau kita bercerai-berai jemaah sekalian, kita nih punya kekuatan, tapi kita jadi gentar dengan musuh-musuh kita. Jadi yang dimaksud adalah musuh Islam, orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Hilang kekuatan kita, habis kekuatan kita. Maka bersatu saja, itu yang membuat mereka takut. Karenanya demi menjaga persatuan jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW meninggalkan yang afdal, impian yang utama, yang berkali-kali saya sampaikan. Nah, sekarang ini momentum bahasannya. Dalam satu hadis yang sahih di riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan lain sebagainya, ya, Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Aisyah, menyampaikan
isi hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah ada peristiwa di mana penduduk Mekah semuanya masuk dalam pangkuan Islam. Berarti mereka Islamnya baru. Rasulullah menghadap ke Ka'bah. Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, laula anna qaumiki hadisu ahdi bisyirkin, seandainya kalau bukan umatmu ini orang Mekah ini, orang Islam secara umumnya, mereka masih dekat dengan kehidupan jahiliyah, kehidupan kafir, mereka mu'alaf, maka akan kuhancurkan di Ka'bah sekarang. Kuhancurkan Ka'bah, kuratakan dengan tanah. Kemudian kubangun kembali dengan pondasi dibangun oleh bapakku Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Mekah, Ka'bah yang dibangun sekarang jemaah sekalian itu Ka'bah yang dibangun kembali, renovasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, di mana Rasul pun ikut serta dalam renovasi tersebut. Tetapi mereka telah mengadakan kesepakatan untuk membangun Ka'bah kembali, maka tidak boleh dari uang yang haram. Ternyata uang mereka kurang, makanya bangunan Ka'bah hari ini tidak sempurna. Masih ada bagian yang disebut dengan Hatim atau Hijr Ismail, itu aslinya adalah dalam Ka'bah. Tapi karena uangnya kurang, maka ada bagian yang dipotong. Walaupun itu dikasih tanda oleh perintah Rasul, dan itu sebagai tanda kita sholat di situ sama dengan sholat di dalam Ka'bah hakikatnya. Nah, Rasulullah punya keinginan, punya impian sebenarnya, ingin mengembalikan Ka'bah sebagaimana yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau bukan karena takut fitnah terjadi akan menimpa umat Islam, gara-gara mereka belum paham maksud tujuan Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah tinggalkan. Rasulullah meninggalkan. Walaupun kemudian jemaah sekalian, ketika di zaman kekuasaannya Abdullah bin Zubair, ketika beliau menjadi wali kota Mekah, terjadi konflik dengan Yazid bin Muawiyah. Jadi Ka'bah pernah dimanjanik itu diketepel besar, dibom lah hari ini. Ya hancur, kemudian dibangun oleh beliau sebagaimana bangunan yang diimpikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibangun menjadi besar. Batas yang tadi yang disifati oleh Rasulullah dibangun atas dasar di sana. Tapi sayang ketika beliau meninggal dunia, kemudian dihancurkan oleh raja berikutnya. Dikembalikan sebagaimana di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang pula raja berikutnya, ingin mengembalikan sebagaimana impian Rasulullah, sebagaimana yang dibangun Abdullah bin Zubair. Kemudian Imam Malik bin Anas mengatakan, "Yal muluk, wahai para raja, jangan kalian seenaknya menghancurkan Ka'bah, membangun seenaknya kalian. Nanti Ka'bah akan hilang haibahnya kalau kalian bangun, kalian hancurkan kembali. Udah biarkan sebagaimana kondisinya." Atas dasar itulah sampai hari ini Ka'bah tidak boleh lagi diutak-utik. Ya sudah, biarkan saja. Biarkan saja. Walaupun sebenarnya impian Rasulullah adalah apa? Dibangun kembali sebagaimana pondasi yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, dari hadis ini jemaah sekalian, para ulama membuat catatan. Catatannya adalah apa? Nabi Muhammad SAW meninggalkan sesuatu yang dianggap afdal dan utama demi wahdatul kalimat, demi menjaga persatuan kalimat umat Islam agar tidak muncul fitnah. Karena fitnah itu asyadu minal qatl. Kalau terjadi fitnah walaupun hanya sebentar jemaah sekalian, itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Lebih dahsyat daripada pembunuhan. Seorang sahabat kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas pernah ditanya, ketika terjadi peristiwa fitnah, di mana ketika Hasan meninggal dunia, maka berubahlah kekuasaan menjadi kerajaan dari zaman Muawiyah, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Yazid. Dianggap Yazid ini kurang adil, sehingga banyak orang Islam yang ingin memberontak karena beliau tidak menegakkan Islam sebagaimana di zaman Khulafaur Rasyidin. Maka nasihat para sahabat adalah apa? Sabar, isbiru, sabarlah kalian dengan pemerintah yang kurang adil. Kenapa? Karena sesungguhnya jika kalian lawan, terjadi fitnah. Fitnah sehari itu akan menghancurkan segala-galanya. Pernah terjadi peristiwa Harah. Kenapa Rasulullah begitu sangat wanti-wanti persatuan umat Islam, jangan melawan, kan itu fitnah. Peristiwa Harah adalah peristiwa di wilayah Harah itu diambil dari salah satu tempat di wilayah Madinah, di mana waktu itu Madinah, pemimpin Madinah atau penduduk mayoritas Madinah yang notabene mereka para sahabat dan keturunan para sahabat merasa terdolimi oleh penguasa pusat
yang berpusat di Damas di zaman Yazid bin Muawiyah. Sehingga terjadilah keinginan untuk memberontak, untuk melawan. Maka Yazid mengirim pasukan dan menghalalkan Madinah, padahal Madinah juga haram sebenarnya, nggak boleh ditumpahkan darahnya. Dihalalkan selama 3 hari jemaah sekalian. Selama 3 hari itu terjadi fitnah yang luar biasa, tercatat dalam sejarah kelamnya umat Islam. 800 sahabat Nabi yang masih hidup semua dibunuh. 10.000 ya. 10.000 ahlul Madinah di sana ya, keturunan sahabat tentunya mati. Masya Allah. Bahkan darah itu sampai mengalir dari dalam kuburannya Rasulullah SAW. Kok bisa? Kenapa? Ada orang saking takutnya ingin menyelamatkan diri, lari ke dalam kuburan. Itu tetap ditusuk dari luar dengan pedang, sehingga keluarlah darah dari dalam kuburannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah itu lahir 10.000 wanita tanpa bapak. Itu fitnah hanya 3 hari jemaah sekalian, tapi efeknya luar biasa. Karena lah ya, kembali kepada hadis Rasulullah menginginkan, udah nggak apa-apa ya, walaupun afdal utama, tapi demi menjaga persatuan umat Islam, tinggalkan. Nah ini yang kadang-kadang kita agak sedikit egois, karena merasa ini paling benar, merasa ini paling sunnah, maka dipaksa untuk dilakukan, sehingga terjadi fitnah yang luar biasa pada tubuh umat Islam. Sehingga apa yang terjadi? Umat Islam pecah akhirnya. Lemahnya umat Islam itu bukan dari luar hakikatnya, tapi dari dalam, ketika umat Islam bertercerai-berai gara-gara urusan yang remeh-temeh. Padahal Nabi Rasulullah mewanti-wanti, ya, jangan sampai terjadi fitnah, utamakan persatuan. Masya Allah. Dalam beberapa riwayat, walaupun sebagian melemahkan, tapi hadisnya cukup banyak. Di zaman Utsman bin Affan, orang-orang Islam semakin banyak yang melakukan haji, karena Islam berkembang sampai keluar wilayah Jaziratul Arab, sehingga di musim haji orang tumpah ruah ke musim haji. Nah di zaman Nabi Muhammad sampai di zaman beliau, kalau Rasulullah sholat 5 waktu yang 4 rakaat, Rasulullah jadi 2 rakaat, dan dijamak dan dikosor, digabung jadi 1 selama Rasulullah melaksanakan haji. Datanglah seseorang kepada Utsman bin Affan, ya Amirul Mukminin, kami itu bisanya setahun sekali kemari, dan kami banyak orang-orang awam yang jauh dari ilmu pengetahuan agama. Kalau kami melihat kamu dan sahabat-sahabat melakukan sholat cuma 2 rakaat, 1 kali 4 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat, maka dianggap oleh kami nanti orang-orang yang baru masuk Islam bahwa sholat itu cuma segitu jumlahnya. Jadi cuma 2 rakaat dijamak dengan sholat berikutnya. Nah kekhawatiran seorang sahabat ini yang jauh datang dari wilayah Mekah, yang jauh daripada pembesar sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, maka Utsman berpikir, ya sudah, makanya di zaman Utsman bin Affan yang 4 rakaat tetap 4 rakaat, tidak dikurangi, dikosor menjadi 2 rakaat. Nah berita ini sampai kepada Abdullah bin Abbas, dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika mendengar tersebut, mereka mencak-mencak, wah nggak bisa ini khilaf dengan sunnahnya Rasulullah. Ini khilaf dengan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu menjamak dan mengkosor, apalagi ketika di Mina, nggak bisa dikhilaf ini. Tapi setelah diiqamati salat, dilihatnya nih sahabat yang marah-marah tadi ikut berjamaah Utsman bin Affan, menjadi makmum yang baik. Maka setelah selesai ditanya, ya Syekh, tadi Anda kan marah-marah ketika saya kasih tahu bahwa Utsman ingin melakukan sholat, ini kan sholat safar ibarat, tapi sempurna. Anda marah-marah, Anda katakan ini khilaf dengan sunnahnya Rasulullah, nggak pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda marah-marah, kenapa? Kok seorang ikut dengan dia? Dia katakan apa? Inna fi khilafi la syarrun. Sesungguhnya dalam perbedaan itu yang menimbulkan perpecahan itu adalah keburukan, maka aku tinggalkan demi menjaga apa? Persatuan umat bersama pemimpin kita. Inilah sahabat jemaah sekalian. Inilah sahabat. Hari ini kan enggak. Gara-gara imamnya kunut enggak kunut, pindah masjid. Ya kan, padahal rumahnya dekat masjid. Gara-gara pada sholat doa, tidak doa, akhirnya tinggalkan masjid. Ini perbedaan yang furu' namanya, cabang-cabang, bukan prinsip dalam Islam, tapi membuat umat Islam menjadi tersibukkan dengan urusan seperti itu, sehingga meninggalkan yang lebih utama, itu apa? Wahdatul kalimat, persatuan umat Islam.
Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, perbedaan itu satu keniscayaan pada umat Islam. Dan karena itu sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya harus saling menghargai dan menghormati. Berulang-ulang saya sampaikan, kan ini masalah pada umat ini, masalah yang sangat luar biasa terjadi. Kita ingin menganggap umat Islam harus bersatu dalam urusan segala hal, termasuk urusan sholat, nggak bisa. Urusan furu' itu cabang-cabang agama nggak bisa disatukan. Suatu kemustahilan bisa menjadi satu, karena sahabat sendiri juga berbeda. Sahabat Nabi Muhammad kalau baca Al-Fatihah dari langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim ila akhir. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu terjadi di zaman sahabat Nabi Muhammad, dua-duanya ada dalilnya. Ini perkara-perkara yang furu' namanya, cabang-cabang agama yang bersumber kepada ijtihad. Kalau terjadi perbedaan berarti ada sesuatu yang samar dalam syariat, yang memang Rasulullah tidak jelaskan, sudah biarkan dia. Beribadah, menjalankan agama dengan keyakinan harus, tapi bukan berarti kita merasa yang paling benar menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Di atas seorang ulama masih ada ulama yang lain. Itulah sunnatullah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Maka juga jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Waktu tinggal berapa menit? 5 menit lah ya. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Dalam beberapa riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, syaitan itu telah berputus asa menjadikan umat Islam, khusus orang-orang Arab itu menyembah berhala. Udah nggak bisa ini, ya. Karena orang ini lebih makul. Hari ini orang Islam ya, dikasih uang 1 juta, coba sembah patung, nggak mau dia. Setan pun sudah putus asa. Akhirnya setan apa yang terjadi? Dia punya trik lain untuk menghancurkan umat Islam. Dengan apa? Dengan menimbulkan tahris bainahum, dengan mengadu domba di antara umat Islam. Untuk menjadikan umat Islam sesat, setan berputus asa. Walaupun bukan berarti ini kemudian umat Islam gak ada yang sesat juga masih banyak. Tetapi secara umum susah menjadikan umat Islam itu sesat menyembah selain Allah. Tapi kemudian dia punya cara. Untuk apa? Untuk memecah belah umat Islam, mengadu domba, yang disebut dalam bahasa Quran dan bahasa hadis at-tahris bainahum. Jadi mengadu domba di antara umat Islam. Dengan apa? Di antaranya dengan cara merasa paling benar, merasa paling nyunah, yang lainnya sesat alu bid'ah. Nah, ini masalah besar yang terjadi pada umat Islam jemaah sekalian. Terjadi ini luar biasa. Karenanya ada satu kitab yang luar biasa ya. Semoga sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ditulis oleh 2 orang imam. Yang pertama adalah Imam Ibnu Taimiyah. Judulnya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Di sana dikisahkan bagaimana sebab terjadinya perpecahan umat Islam dan perbedaan para ulama. Yang kedua, kitab Al-Insaf karya Al-Imam Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, kebar ulama India. Menukilkan kalimat dari kitab tersebut ya. Bahkan dikatakan menyikapi perbedaan yang ada, beliau mengatakan wala ya'lam annahu laysa li ahadin min a'immatil maqbulina indal ummah qubulan aman ayata'ammada mukhalafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahkan kita melihat ada orang yang khilaf dengan sunnah, itu kata kalau menurut pernyataan ini tidak ada seorang muslim pun, apalagi ulama yang diterima ilmunya, yang dengan sengaja khilaf dengan sunnahnya Rasul. Kan ada orang tuh selalu mengatakan ini khilaf sunnah, ini khilaf sunnah. Begitulah kalimatnya. Beliau mengatakan sendiri, tidak ada orang Islam itu yang sengaja, kalau itu betul ya khilaf sunnah Rasul itu nggak ada. Tapi harus kita berikan uzur, 3 uzurnya. Yang pertama, perbedaan itu terjadi karena ada uzur. Yang 3, yang pertama, orang melakukan sesuatu itu pasti punya dalil. Dalil itu menurutnya berarti sahih. Menurut orang lain adalah tidak sahih. Ini menjadi asal pertama terjadi perbedaan.
Si A melakukan karena dia merasa ini hadisnya sahih. Si B nggak melakukan karena merasa hadisnya tidak sahih. Itu sudah terjadi dari awal Islam. Ini perbedaan yang pertama. Kalau udah begini jemaah sekalian, udah nggak bisa disatukan. Ini sahih, ini tidak sahih. Itu dasar orang itu berbeda, ya kan? Yang kedua adalah menganggap yang satunya sahih sama-sama sahih, tapi tidak merasa bahwa hadis itu adalah untuk masalah tersebut. Ini untuk yang lain, ini bukan untuk yang perkara ini, sehingga tidak diamalkan oleh dia. Ini juga menjadi dasar yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang paling banyak, ya, karena terjadilah bahwa hadis itu ada mutaqaddam dan mutaakhir. Hadis yang pertama, ya, ketika datang hadis yang kedua, maka hadis yang pertama itu hilang secara hukum. Contohnya begini. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW ketika mau berangkat haji ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau orang nggak punya sendal nanti waktu tawaf atau haji bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan pakai khuf. Khuf itu diterjemahkan kalau sekarang kaos kaki yang terbuat dari kulit. Kemudian dipotong khuf tersebut sampai di bawah mata kaki. Khuf itu kan biasanya tinggi, ya, menutupi mata kaki. Kata Rasulullah, potong supaya mata kaki tidak terlihat. Ini dijawab oleh Rasulullah ketika masih di Madinah. Ini orang yang mau ihram nih, haji ataupun umrah. Tapi ketika sampai di Mekah, Rasulullah ditanya lagi. Mekah itu kan berarti waktu untuk amal. Ditanya lagi tentang urusan yang sama. Rasulullah mengatakan pakai khuf, tidak ada kalimat harus dipotong. Nah, ulama mengatakan maka kalimat terakhir dari mulutnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu yang dijalankan. Itu yang dijalankan, maka pakai khuf tidak perlu dipotong karena mubadir dan akan merusak khuf tersebut. Itu yang dijalankan oleh para alim ulama. Nah, orang yang tidak tahu hadis kedua pasti masih melakukan hadis yang pertama. Contoh lagi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW tadinya setiap mau sholat pasti tajidul wudu, pasti Rasulullah wudu. Tapi suatu ketika menjelang akhir hayatnya Rasul SAW, Nabi Muhammad SAW mau sholat dengan wudu yang sama. Hadis yang lain, Rasulullah ketika habis wudu dan makan, maka Nabi Muhammad SAW selalu berwudu. Tapi di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah makan, mau sholat hanya kumur-kumur. Artinya makan itu tidak membatalkan wudu. Ini yang diambil oleh para alim ulama, dan ini yang terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat banyak luar biasa pada masalah ini menurut para alim ulama kita, dan di situ banyak sekali cabang-cabangnya. Karena jemaah sekalian, ya, yakin dengan yang kita jalankan harus namanya ibadah, tapi tidak boleh orang lain kita anggap sesat dan menyalahkan orang lain. Tetap hargailah dan hormatilah pendapat orang lain demi menjaga satu kalimat persatuan umat Islam, karena persatuan umat Islam itulah menjaga umat Islam dari gangguan syaitan. Syaitan akan selalu menjadikan umat Islam terpecah belah agar kita menjadi lemah. Akibatnya musuh-musuh kita akan mudah menguasai kita. Wa na'udzubillahi min dzalika. Demikian, ya, mungkin bisa disampaikan pada pertemuan pagi yang berbahagia ini, semoga bermanfaat.